Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Al-Arba'in Nawawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام العلامة المجتهد محمد بن أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai halaman pinten? 50 hadis ke-20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadithul ashruna, hadis ke-20. An Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amrin, Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Mas'ud,
Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya mimma bagian dari sesuatu adroka yang dijumpai annasu oleh orang-orang min dari kalamin nubuwati, kalami kalam an nubuwati kenabian, al ula yang terdahulu. Bisa juga diterjemahkan yang pertama. Idza ketika lam tidak tastahi kamu malu, fasna maka kamu lakukan, ma apa saja syi'ta yang kamu mau. Rawahul Bukhari, rawahu diriwayatkan Al Bukhari oleh Imam Bukhari. Ya, saya jelaskan dulu di hadis ke-20 ini oleh ulama dijuduli Al-Haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ini ada kalamin nubuah, min kalamin nubuah. Itu kalau bahasanya orang sekarang namanya quotes, ya, kata-kata orang dulu, ya, yang memiliki makna yang luar biasa. Ya, itu kalau bahasa asingnya dari bahasa Latin, dari bahasa Indonesia jadi quote. Sekarang kan ngetren quote, jadi ini quote-nya Nabi. Nah, quote itu artinya kalau kita nulis skripsi, ya, tesis, disertasi itu kutipan atau ungkapan yang ditulis atau diucapkan oleh seseorang yang terkenal, atau orang yang berpengaruh, ini namanya quotes. Tulisan Latinnya ya Q-U-O-T-E, ya, quote. Sekarang kan ngetren gitu, di medsos saja puff. Saya baca, oh ini sebenarnya kata-kata itu bukan kata-kata baru. Kalau kita dulu pernah belajar, itu semua yang muncul hari ini di medsos itu kata-kata lama muncul lagi. Sama dengan desain baju. Zaman dulu waktu saya masih kecil tahun 70 ke 80, sekarang ngetren lagi di tahun ini kata anak sekarang kan itu tren baru. Ya, padahal itu ya zaman dulu. Padahal kalau kita ya kekunoan bukan kekinian. Yang kekinian kan anak sekarang. Maka itu namanya quotes. Al-haya'u minal iman. Jadi dari quote-nya Nabi ini al-ula idza lam tastahi fasna
masyita. Bahasa kita begini, kalau kamu tidak malu ya silahkan, itu maksudnya. Kalau kamu tidak malu ya silahkan saja. Orang mau berbuat jelek atau berbuat yang tidak baik, ya seperti korupsi dan sebagainya, nah ini quotes-nya orang terdahulu, ya silahkan. Kalau kamu tidak malu ya silahkan gitu. Nah bahasa yang lain, kalau bahasa kita, sana lakukan kalau kamu tidak malu, wis terserah sampean, wis lakonon oleh kowe gak izin. Contohnya orang sudah dewasa, sudah tua 30 tahun, Gus boleh gak kencing di depan masjid? Ya silakan, kalau kamu nggak malu nggak apa-apa. Ini yang dimaksud quote yang disampaikan Nabi di hadis ini. Jadi kalau kamu tidak malu ya silahkan. Maka kata-katanya orang dulu itu gitu. Kalau tidak malu silahkan. Masa orang sudah dewasa, sudah tua masih tanya boleh gak kencing di depan masjid? Ya jawab kita kalau ngikutin Nabi, kalau kamu tidak malu ya silahkan. Ya, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Jadi ini al-haya'u minal iman, malu adalah bagian daripada iman. Ya quotes-nya Nabi, kalau kamu tidak malu ya silahkan saja. Tuh, kalau kata-kata seperti yang kalau kita sesuaikan dengan bahasa kita ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada anak tanya, Pak begini boleh enggak? Padahal itu hal-hal yang tidak pantas secara sosial, ya silakan aja kalau kamu nggak malu. Contohnya kan sekarang lagi ngetren celana itu bagus-bagus, dengkulnya disuwek gitu kan ya, terus pantatnya dirobek, terus pokoknya bagus padahal harganya mahal ya, dirobek-robek. Terus tanya, Gus angsal mboten damel ngeten niki Gus? Ya sampean gawe lek isin. Ya. Terus kan kita bilang gini, ya wis sampean wis ndek putu lek gak isin gawene gak apa-apa. Nah, itu kan kita menyesuaikan diri kita, kondisi kita. Kita kan orang Islam punya aurat. Kalau aurat laki-laki kan pusar ini ke atas, dengkul ke bawah. Nah, itu celananya dirobek-robek pas di atasnya dengkul sampai ke atas. Itu masih tanya, Gus boleh nggak pakai baju seperti ini? Ya silahkan kalau nggak malu, aman sudah butuh masuk ke izin. Ya mungkin kan pengen jadi kakek-kakek, nenek-nenek yang trendy ngikuti anu ya nggak apa-apa. Kalau 10 tahun yang lalu kan ya nggak apa-apa. Terus kita sudah tua begini beli Levi's, terus yang bawahnya masih diseluir-seluir gitu kayak anak-anak muda. Ya nggak apa-apa. Itu quote-nya Nabi, silakan kalau kamu nggak malu nggak apa-apa. Jadi Nabi tidak melarang, tapi jawabannya Nabi, quote-nya Nabi itu ya silakan nggak apa-apa kalau kamu nggak malu. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, al hadisul hadiya wal ashruna. Al hadisul hadis al-hadisu hadis al-hadi wal isruna ke-21. An Abi Amrin, dari Abi Amrin. An Abi Amrin, dari Abu Amrin. Wakila, dan dikatakan, Abi Amrota Sufyan bin Abdillah. Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Amar,
Qala berkata Abu Amr, qultu, aku berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul katakan, li padaku, fil islami tentang Islam, qaulan sebuah perkataan, la yang tidak, as'alu saya tanyakan, anhu perkataan itu, ahadan kepada siapapun, ghairaka selainmu, qala bersabda Nabi, kul katakan, amantu aku beriman, billahi kepada Allah, tsumma istaqim, tsumma kemudian, istaqim istiqomah garis miring konsekuen. Rawahu meriwayatkan hu hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Ya, hadis ini tentang amantu billah sumastaqim. Jadi aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi ini ada sahabat yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, juga berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya ingin bertanya sesuatu pertanyaan yang hanya saya tanyakan kepadamu, tidak akan saya tanyakan orang lain. Kalau bahasa Jawa, duh Gusti Kanjeng Nabi, kula aturi panjenengan dawuhi kula pun. Lha pun jenengan dawuhi kula mboten bakalan tanglet tiyang lintu. Nggih, minta wejangan pada Nabi. Nah, ternyata Nabi bersabda amantu billah summastaqim. Nah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah imannya. Oke. Jadi bukan hari ini iman, besok lupa lagi. Setiap hari baca iya karena butuh, iya karena stain, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya padamu aku mohon pertolongan. Nah, ketika dimotivasi ingat, ya ketika gurunya nggak memotivasi lupa lagi. Ini namanya amantu billah tapi tidak summastaqim. Nah,
Apa maksudnya yang disampaikan Nabi? Quotes-nya itu amantu billah. Contohnya kalau kita ini di rumah sholat, ya keluar rumah pun juga tetap sholat. Karena di rumah ada anak, ada istri, ya ada keluarga yang lain. Ketika di rumah kita berperan sebagai orang tua yang soleh, memberikan contoh anaknya. Tapi ketika di luar rumah tidak summastaqim. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Nah, akhirnya kan ibadahnya kondisional. Nah, ketika di rumah kita istiqomah sholat 5 waktu, tapi ketika keluar rumah pun juga istiqomah sholat 5 waktu. Nah, ketika di Indonesia menjaga keimanan, ya, ketika pergi ke luar negeri pun juga sama, tetap menjaga keimanan. Contohnya begini, ketika di Indonesia kita itu rajin ngaji, bahkan mungkin juga status kita, status sosial kita di masyarakat itu ustadz, kiai, bunyai, ya, menjaga kepribadian sebagai seorang tokoh agama. Tapi ketika pergi ke luar negeri, ya, contohnya ke Thailand, penasaran ikut temannya itu pokok rame-rame, itu itu Gus, di situ ada atraksi buka botol. Ya ternyata buka botolnya nggak pakai jepitan itu, buka botolnya dimasukkan kemaluannya perempuan, buka klik itu. Nah, kalau amantu billah sumastaqim, saya beriman pada Allah dan istiqomah, ya di Indonesia ya di Thailand tetap sama. Pergi ke Hong Kong, di Hong Kong kan bebas pertunjukan apa-apa. TV itu kan ya bebas channelnya, film-film yang blue itu nggak disensor di sana. Kalau sudah jam 9 ke atas kan sudah ditampilkan bebas, karena anak kecil-kecil dianggap sudah tidur. Nah, tapi ketika di sana terus akhirnya kan setiap malam nonton itu bebas. Itu namanya amantu billah tapi tidak summastaqim. Ya kalau di Indonesia istiqomah imannya, ya di luar negeri istiqomah juga. Terus pergi kita ya ke Genting Island. Di rumah nggak mau judi, di sana penasaran pengen tahu Genting Island, di sana main roulette dan sebagainya. Itu namanya amantu billah tapi tidak summastaqim. Kemudian ketika di Indonesia jadi santri, ya santri pondok salaf, pinter ngaji, pergi ke Taiwan, kerja di Taiwan, setiap malam minggu pergi ke pasar Cilin, itu lihat atraksi tari bugil. Nah, itu namanya di Indonesia beriman kepada Allah, di luar negeri imannya luntur, jadi tidak summastaqim. Nah, mengucapkan keimanan itu lebih mudah daripada menjaga keimanan. Ini Nabi menjelaskan mengucapkan amantu billah itu lebih mudah daripada menjaga amantu billah. Nah, menjalankannya dan menjaganya itu yang lebih berat. Contoh nanti sebentar lagi kan 17 Agustus. Ketika hari biasa, ya, itu rajin sholat 5 waktu. Tapi karena karnaval, macak ke jam 3 subuh, sampai jam 3 subuh lagi ya nggak sholat. Belani karnaval. Nah, sekolah-sekolah berbasis Islam perpisahan. Santriwan santriwati itu macak jam 1 malam. Acaranya baru mulai jam 10 pagi sampai dhuhur asar, orang sing sholat. Bukan bohong ini mata kepala sendiri. Saya tanya, kamu maca upayung ini jam piro mulai ini? Anu Gus, kau dalu pun ngantri kula Gus, tilem ten ngene salone Gus. Iku lho, santri.
Belani maca ora sholat subuh, ora sholat duhur, asar bablas. Ngono kok ngomong amantu billah sumastaqim. Kalah sama namanya perpisahan muwaddaah. Akhirus sana. Ya wis. Mau bagaimana, mau dikritiki, situ jumlahnya banyak ya. Digerudung ya Dewi. Ya saya survei, saya tanya, ini berbasis Islam yang mengumandangkan amantu billah sumastaqim. Saya tanya, kamu cewek-cewek ini jam berapa pergi ke salon? Jadi dibelani tidur di rumahnya yang macahi salon ya, jam 1 mulai antri ya, sampai anu. Jadi gak sholat subuh, mboten Gus. Iki wis zuhur ya. Cik guru mari acara kasat zuhur, mboten Gus, dereng foto-foto ya. Mboten Gus, mungkin dereng enek sing ngekeki buket barang ya. Ya saya itu cuma tertawa, lapo ngaji hadis ngoyo-ngoyo lek gak dilakoni. Maca ya maca, tawasi gurune ya maca ngono. Berarti guru-guru ya jangan jam 1 bengi. Saya gak ngritisi, saya cerita fakta ini. Aku ya Allah. Jadi yang berbasis Islam pun begitulah. Apalagi yang di luar itu, gitu loh. Makanya Nabi jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan dalam quote-nya amantu billah sumastaqim. Apakah yang perpisahan itu nggak ngaji kitab hadis arba'in? Yang ngaji. Ya mau bagaimana? Kalah sama Mbah Model, ya, sama tren. Makanya saya sering menyampaikan karnaval itu setelah duhur saja. Gue gak sholat-sholatnya kan asar. Karnaval itu budalnya disiapkan jam 11. Ya sing karnaval jelas gak sholat atau jam 11 duhur gak sholat, asar gak sholat, maghrib gak sholat. Belani oleh sertifikat setahun sekali. Ini quote-nya Nabi begitu. Makanya kalau sudah mengatakan amantu billah, apapun yang terjadi selain Allah ya ditinggalkan. Hari biasa kita wis regep lah, namanya ibadah sholat 5 waktu. Giliran ono sholawatan, sing sholawatan wong ngetop wis lali sholate karena ngantri di lapangan nomor 1. Ya nggawa rukuh, ya nggawa apa namanya sajadah, tapi rasanya sholat itu mulai pagi siang sampai malam kan. Itu kalau nanti di akhirat minta syafaat Nabi, kira-kira dikasih syafaat apa enggak? Dulu Nabi pernah menyampaikan dalam quotes-nya amantu billah sumastaqim. Ya kita dibujuki iblis ketoke iku ngibadah, tapi sebenarnya kan menjerumuskan. Ya itulah namanya ghurur, kepleset alon-alon. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-hadisus sani wal ashruna, hadis ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Ini golongan sahabat Ansor radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi beliau berdua.
Anna, bahwa ada rojulan, seorang laki-laki, sa'ala, bertanya, Rasulullahi, kepada Rasulullah, faqala, lalu berkata laki-laki itu, Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Idza, jika, shallaitu, saya melaksanakan sholat, al-maktubati, yang wajib, wasubtu, dan aku puasa, Ramadhana, di bulan Ramadan, wa ahlaltu, dan aku menghalalkan al-halala, yang halal, wa harramtu, dan aku mengharamkan al-harama, yang haram. Walam, dan tidak, azid, saya tambah, ala dzalika, hal itu, syai'an, sedikit pun, adkhulul jannata, adkhulu, apakah saya masuk, al jannata, surga. Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslimun, rawahu, meriwayatkan, hu, hadis, siapa? Muslimun, Imam Muslim. Wa makna, dan arti, haramtul haram, ya, makna haramtul haram, ya, aku mengharamkan yang haram, ijtanabtuhu, artinya adalah aku menjauhinya,
Garis miring boleh dimaknai menghindarinya. Wa makna dan makna ahlaltul halal, atau arti ahlaltul halal, ya, aku halalkan yang halal, artinya fa'altuhu, fa'altuhu maka aku melakukannya, mu'taqidan atas dasar iman, khillahu tentang kehalalannya, dalam hadis ini yang dimaksud adalah al-iktisaru alal faraidi yudkhilul jannah. Jadi mencukupkan pada kefarduan-kefarduan saja bisa masuk surga. Ya kalau bahasa kita begini, Gus, saya nggak punya ibadah yang lain, pokoknya sholat 5 waktu aja, sholat sunnah-sunnah yang lain nggak pernah, tahajud juga nggak pernah, sholat tobat ya nggak pernah, puasa ya cuman puasa saya Ramadan saja, nggak pernah puasa-puasa yang lain, sunnah-sunnah yang lain nggak pernah saya lakukan, ya. Dan yang saya makan ya sesuatu yang halal-halal, saya ya nggak pernah makan yang haram-haram. Apakah seperti ini saya bisa masuk surga? Jawabannya iya. Ini yang biasanya madhab seperti kita ini ya. Puasa ya pokok Ramadan, yang sunnah-sunnah kan terus kenapa nggak puasa Syawal? Sunnah Gus. Ya. Kenapa nggak puasa Rejab? Sunnah Gus, kan gitu. Jadi ini kan perilaku seperti kelasnya kita. Alah penting kan nglakoni sholat 5 waktu beres. Kaya ulama yang nemen-nemen ibadah. Nah, ini yang dimaksud di dalam ini, ya. Jadi kita melakukan yang fardu-fardu saja, sholat 5 waktu ya nggak ada qobliyah ba'diyahnya, terus nggak tahu wiritan, nggak pernah zikir setelah sholat, ya sholat 5 waktu ya lancing langsung lencing. Ini ditanyakan oleh sahabat zaman dulu, model kaya kula ngeten mlebet swarga mboten Kanjeng Nabi? Model dapuramu tetap mlebu swarga, karena ya sing nglakoni sing fardu-fardu, sing kang nglakoni sing fardu-fardu iku sing gak mlebu swarga. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Gus, tentang Silakan yang di sini, tentang iman ini ternyata agak kata yang sing bujuk. Ya, kata yang bujuk. Sajane nek pamit dihubungaken kali pertama kita kenalkan iman, bagaimana iman itu diucapkan dalam lisan, terus dimasukkan dalam hati, dan yang tiga dikerjakan. Kemudian dihubungaken kali aman itu billahi simastaqim, sehingga nek paham dengan itu ya berarti boten bujuk kira-kira macam itu. Ini ada pertanyaan. Berarti kalau melihat hadis ini kan banyak orang yang membohongi dirinya sendiri, Gus. Ya pasti. Jangankan orang lain, ya kita sendiri aja. Allah mengucapkan percaya Gus kalau Gusti Allah, tapi ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak sama dengan keinginan kita ya nggak pernah diterima. Takdirnya mintanya yang mulus-mulus saja.
Ya contohnya kita kalau di rumah, khususnya bapak-bapak, itu kan berperan jadi bapak, sebagai bapak idaman bagi keluarganya. Tapi di luar kan juga belum tentu. Nah, kalau di rumah dan di luar sama, ya sama-sama baiknya, maka itu namanya amantu billah sumas taqim. Ya. Ya, contoh-contoh di hal-hal sosial kehidupan kita. Kalau kita diundang hajatan, sing ngundang bupati, ngolah pakai batik bagus gitu ya, licin, wangi. Lek sing ngundang tonggone tukang lijong, nah paling bajune sing biasa-biasa, sendale jepit, sisian. Itu namanya kan amantu billah tidak sumas taqim. Jadi diundang wong sugih, pejabat, orang melarat dan biasa ya tetap sama menghargai. Nah, kalau buuh sama pejabat jutaan, lek buuh tonggone 50 klunding. Ya. Jadi ini maknanya amantu billah sumas taqim. Jadi kita mandangnya bukan orang yang kita buui, tapi mandangnya adalah Allah. Kita kalau mau mensedekahi teman, membantu ketika mereka punya hajat, ya nanti kita ketika punya hajat ya banyak orang yang bantu. Karena di hadis sebelumnya kan ikhfadillah, jagalah Allah di dalam hatimu, nanti kamu akan dijaga oleh Allah. Ingatlah Allah setiap saat. Ketika senang ya ingat, ketika susah ya tetap ingat Allah. Jadi makna amantu billah sumastaqim ini maknanya sangat dalam. Ya, contohnya saja ya, kita nanti kalau ada sesuatu, ya wis rata-rata lah, mantenan itu kan macake dari malam itu sampai siang, sampai sore. Kan ya nggak mungkin sholat manten perempuan. Laki-laki dia mendingan. Karena apa? Kalau wudhu jelas luntur itu yang make up jutaan. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis ini, mana buktinya amantu billah sumastaqim? Gus, hidup sekali Gus. Ya wes, lek ngono Gusti Allah juga memaafkan. Ya karena hafal aja katanya. Kalau kita mengingatkan mereka, malah Gus paling ini kan setahun sepindah toh Gus. Ya sudah, quote-nya Nabi kalah dengan quote kita. Saya kan juga sering diundang acara teman-teman yang orang-orang Arab. Kalau nikah itu kan beberapa hari. Perempuannya ini macake wes luar biasa, gurung nyanyi gambus-gambusnya. Terus saya tanya, emang macak jam piro? Anu mas jam ini gak sholat. Terus mereka mengatakan begini, saya baca kitabnya Imam Haddad itu, anaknya ketika jadi manten kan melebihi waktu dohor gak sholat. Akhirnya Imam Haddad memberikan solusi, nanti sholatnya itu dijamak ketika asar. Karena ini momen satu kali seumur hidup. Nah kalau orang Arab kan bukan sekali seumur hidup. Orang Arab itu satu laki-laki istrinya bisa 4. Jadi maknanya itu ya sangat mendalam sekali. Walaupun quote-nya ini sangat sederhana, mudah dipahami tapi sulit diamalkan. Contohnya kalau kelasnya anak-anak, subuh dan tangi, oke tangi. Terus quote-nya gini, kula benjing injing ajengi tangi, ajengi nemui kanca kula sing omahe wadoh. Angsal mboten, ya gak apa-apa sih lek iso tangi subuh. Lah lek kula mboten dijinaken damel apa tangi. Lek quote-nya kan gak kaya amantu billah sumas taqim.
Nah, anak-anak sekarang kan begitu. Jadi tangis subuh itu karena ada hajatnya. Kalau nggak ada hajat apa-apa ya sholatnya terakhir. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, monggo silakan Pak. Ini terkait dengan hadis yang telah kita pelajari tadi dari hadis 20 dengan 21. Nggih. Di sini kok Rasulullah itu kok apa ya, sangat bijaksana sekali. Setiap ada seorang sahabat bertanya kok, seperti contohnya bagi siapa yang tidak tahu malu berdoa. Ini kan apa namanya, keterangan yang artinya apa ya, tidak langsung apa ya, Nabi itu melarang. Terus yang selanjutnya lagi, apakah saya bisa masuk surga? Saya hanya bisa mengerjakan sholat, ibadah puasa, memakan yang halal, meninggalkan yang haram. Naam, kata Rasulullah, bisa kamu masuk surga? Kok begitu mudahnya Nabi itu menjawab sesuatu? Pertanyaan seorang sahabat, apakah Nabi itu melihat seorang sahabat itu dengan ada kelas-kelasnya apa gimana? Ada. Oke. Jadi Nabi itu kalau berbicara disesuaikan dengan kelas SDM-nya yang bertanya. Ya. Ketika yang bertanya itu orangnya emosian, maka hadisnya Nabi, ya Rasul, tolong ya Rasul kula aturi panjenengan nasihati kula, paring dawuhipun kula. Sing saya kangge kula napa? La taqdab walakal jannah. Karena Nabi tahu orang itu suka marah. Jangan marah. Kalau kamu tidak marah masuk surga. Nah, baru tahu orang sekarang kan, dulu Nabi sudah menjelaskan. Dipikir quote-nya Nabi itu nggak masuk akal. Baru sekarang orang sadar dengan quote-nya Nabi yang sederhana, la taqdab walakal jannah. Kamu jangan marah, nanti masuk surga. Sekarang karena marah masuk neraka, tensinya tinggi. Enak mana tidurnya, tidur fasilitas VVIP tapi di rumah sakit, tidur di rumah cuman beralaskan tikar. Tapi sehat karena tahu la taqdab walakal jannah. Jadi memang ini Imam Nawawi memilihkan hadis-hadis yang quote-nya Nabi sangat sederhana, tapi sebenarnya itu bisa digunakan oleh semua kelas sosialnya orang dan kelasnya orang sendiri, secara intelektualnya. Oh, kalau orang seperti ini. Nah, ketika yang tanya ke jenengan terus seorang ustadz kiai, bah, kula jenengan dawuh men bah napa sing pantes kangge kula? La taqdab walakal jannah. Wah, aku lho ora tau ngamuk diomongi ambek apa? Ali Imran tukang ngamukan, la taqdab walakal jannah. Kalau orangnya ahli korupsi ya didawuhi dengan dawuhnya Nabi, ya. Jangan korupsi, ya. Antara ar-rasi wal murtasi finnar. Ada orang sowan ke jenengan di musimnya pilkades, bah kula jenengan dawuhi bah kangge sangune nyalonno lurah bah. Terus jenengan dawuh iki ana hadise Kanjeng Nabi, ya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok mlebu neraka. Namung ngoten mawon, bah. Ya wis ngono kuwi quote-nya Nabi itu ar-rasi wal murtasi finnar. Aku saiki gak menjangi wong nek quotes. Jadi ini kalau hari ini yang terkenal kan bukan wejangan. Wis diganti bahasa Latin quotes. Oke. Jadi ketika yang datang, sebenarnya yang hadis al-haya'u minal iman itu yang cocok ya bulan-bulan kemarin waktu pilek sama pilpres. Kan banyak orang yang nggak tahu, nggak punya malu, janji muluk-muluk, jadi makan
siang gratis tiba tahun 2027. Nah, itu kan kemarin promosi, bukan janji, itu namanya promosi. Akhirnya jenengan jadi kecewa. Ya saya kalau ada orang seperti itu kan ingat zaman Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah, ya Allah, kalau diizinkan saya pingin menjamin rizkinya rakyat saya selama 1 tahun. Padahal Nabi Sulaiman itu punya gudang makanan yang tidak akan habis dimakan oleh rakyatnya selama 15 tahun. Akhirnya Allah menjawab, Sulaiman, ya mbok jangan kemelinti atau kemendus begitu kamu itu. Wong Jawa kan gitu ngomongnya. Mbok jangan sok. Kamu bawa gudangmu yang untuk jatah makan rakyatmu selama 15 tahun ke bibir pantai. Diletakkan di sana nggak ada 5 menit, dimakan teri itu habis. Loh, Sulaiman yang raja kaya raya itu loh, diguyu Gusti Allah mau ngasih makan gratis rakyatnya. Loh, saya kira ana wong sing wani jamin mangan gratis makan siang. Nah, terus kalau makan gratis yang ngasih itu raja, kan harusnya standarnya kan nutrisinya kita kan harus punya ini ahli gizi, kan harus ada itu ahli gizi yang ngitung gizinya, kemudian ahli kesehatan masyarakatnya ada, macam-macam kan itu nanti instrumennya. Uang yang digelontorkan bisa sekali makan itu 50.000 sampai ke jenengan paling cuma 10.000. Terus mangane ya tahu tempe ae. Lah mangan tahu tempe gak usah gratis ya dhewe sisa. Nah, ini kan sama dengan seperti itu. Makanya saya ya kalau ingat quotes-quotesnya nabi-nabi terdahulu, ono saiki wong ngomong seperti itu kan ya wis menengah ya ben jajal isi. Nabi Sulaiman niku lho ora sanggup. Sing gak nabi sak sugi-sugihe lho. Apa ya sanggup? Wong pemerintah ngasih bansos ae lho, ya menggeh-menggeh, mengkis-mengkis. Contohnya kayak gini cara berpikirnya kalau melihat quote-nya Nabi. Jumlah orang di Indonesia, jumlah penduduk itu katakanlah 200 juta. Kalau jenengan makan nyisakan beras 1 biji. Nah, berarti kan 200 juta beras itu. Nah, 200 juta beras itu jadi berapa ton kalau ditimbang? Satu orang nyumbang 1 biji beras. Beras 1 kilo itu hampir 1.000 ya. Nah, kalau jenengan memubadirkan beras makanan itu di piring, lihat apa namanya nasi itu berapa biji nasi terus dibuang begitu saja, mubadirnya berapa? Makanya quote-nya yang disampaikan oleh Allah itu di dalam Al-Quran kan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang suka memubadirkan sesuatu itu temannya setan. Coba itu nasi-nasi itu di rumah-rumah kita, rumah makan yang nggak dimakan itu kan dibuang-buang. Itu dikumpulkan berapa ton ini? Sehari kalau perilaku kita se-Indonesia begitu, itu sudah ratusan ton terbuang sia-sia. Nah, seperti itu kalau kita bandingkan ke quote-nya Nabi dengan quote-nya Nabi, kita kan nggak mungkin orang Indonesia itu mengalami kehidupan yang berkah karena nasi 1 sendok dibuang biasa. Lihat itu di rumah makan yang mewah-mewah itu pangan dikit-dikit ya, sama pelayannya kan dimasukkan kresek-kresek hitam itu berapa itu? Kita sekampung ini, sedesa Badas ini jumlah penduduknya 5.000. Sekali makan orang satu nyisihkan 1 biji beras. 5.000 itu apa ya kak? Terus 50 kilo. Nah, ini loh kehebatannya Nabi. Nabi itu belum
ada sesuatu terjadi, sekarang sudah terjadi. Dulu ditertawakan orang, sekarang semua oh iya ngomongnya Nabi bener. Dulu cuman sederhana lah, takdob malakal jannah, ojo ngamuan, lek kowe gak ngamuan kok oleh swarga. Lho sederhana kan, ngomong kok gak berkualitas. Orang dulu mesti menghina Nabi, ngomong gak berkualitas. Ternyata omongannya Nabi itu quotes-nya sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Ya. Jadi memang Nabi mengucapkan dawuh-dawuhnya itu melihat siapa yang berbicara di depan Nabi. Maka kalau kita melihat asbabul wurud, ya, sebab-sebab Nabi dawuh itu di kitab asbabul wurudnya, hadis-hadis itu memang Nabi itu bicaranya menyesuaikan siapa lawan bicaranya. Ya. Kalau bicara sama Umar, Utsman, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda dengan yang lain. Karena yang kelasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kelasnya intelektual. Ya. Bicaranya pasti yang mantep-mantep. Kalau yang datang orang Badui ya paling amantu billah sumastaqim. Ini kan ciri. Wong kudu-kudu diomongi wis gak sabot-abot ora kuat. Diomongi amantu billah sumastaqim. Oke, mungkin ada lagi. Oke, sekarang tentang dawuh Gusti Allah mubadiraken barang. Kalau kita mubadiraken barang berarti dia dosa. Oke, jadi innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi memubadirkan barang kalimatnya Allah, temannya setan. Kalau sudah bandingannya setan, itu perkara yang buruk. Nah, yang buruk itu pasti berdosa. Oke, berarti mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wal ashruna. Hadis ke-23. An Abi Malikin, dari Abu Malik Al-Haris bin Asimin, Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari Al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Malik, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru, bersesuci itu atau bersuci itu, syatrul iman, syatru separuh dari al-imani, iman. Walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah
Walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah. Tamla'ul mizana, tamla'u memenuhi, al mizana timbangan, wa subhanallahi, dan kalimat subhanallah, walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillah, tamla'ani, keduanya memenuhi, atau tamla'u memenuhi, ma sesuatu, bainas samai, baina di antara, as-samai langit, wal ardi dan bumi, wassolatu dan sholat, nurun adalah cahaya, ma'a wassodaqatu, dan sodakoh atau sedekah, burhanun, jadi bukti kalau beriman. Jadi sodako itu burhanun, burhan itu artinya jadi bukti kalau beriman. Wassobru, dan sabar, ziyaun adalah sinar, wal Qur'anu, dan Quran, hujjatun adalah argumentasi, laka bagimu, atau alaika merugikanmu, kullun nasi, kullu setiap, annasi orang,
Yaghdu berangkat pagi-pagi, fabai'un lalu menjual, nafsahu dirinya, famu'tikuha maka memerdekakan dirinya, atau mubikuha memperbudak dirinya. Rawahu Muslimun. Rawahu meriwayatkan hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Nah, ini yang disampaikan Nabi, ya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Jadi kalau kemproh ya tidak sama dengan tidak beriman. Jadi kita harus semuanya serba suci. Ada yang bersih tapi tidak suci. Ya terkadang kita perkara sepele, baju itu nggak ganti sampai 4 hari. Berarti separuh dari imannya hilang. Karena apa? Teman yang di sebelahnya kan bau. Kadang ada saya mau mengingatkan itu nggak enak secara psikis. Sering kita punya teman, kalau duduk di sebelahnya ada bau sedap. Sumbernya dari ketek atau ketiak. Nah, tapi alhamdulillah yang ngaji di sini aman semua. Begitu itu mau mengingatkan gimana? Kadang kita ingatkan malah salah paham. Masa mau diingatkan at-tuhuru syatrul iman? Gak ambu kelek itu bagian daripada iman. Ya, apalagi kalau naik bis itu sudah hal biasa. Saya makanya kalau naik kendaraan umum itu selalu pakai masker. Dari sebelum ada pandemi dulu pakai masker, maskernya saya kasih minyak wangi. Jadi kalau berdekatan yang seperti itu, nah, tidak pingsan. Ya terkadang kita juga ada orangnya cantik sekali, tapi itunya juga luar biasa. Ada orang yang ganteng sekali, itunya juga luar biasa. Padahal kan itu solusinya sederhana, pakai deodoran kan ya beres. Tapi kadang disuruh pakai deodoran tidak mau, malah tersinggung. Nah, makanya kita harus memahami bahwa at-tuhuru syatrul iman. Sama dengan kita punya mobil kan ya harus wangi, bersih. Masa mobilnya bagus terus dalemannya itu bisa dipakai nanam jagung? Ya saya punya teman, orangnya cantik, ya, dosen dan sebagainya. Tapi mobilnya itu dalamnya bisa pakai nanam jagung, yang namanya pasir tanah. Saya datangi ke rumahnya, gak taunya ya pakaian yang dalam-dalam ting cerendal di mana-mana. Oh, kira ngerti at-tuhuru syatrul iman.
Makanya ini quote-nya Nabi sederhana, at-tuhuru syatrul iman. Makanya kalau orang barat itu standarnya cuma satu, tentang melihat orang itu yang disurvei itu hotel, toiletnya. Toiletnya resik sembarangan mesti bersih. Kan banyak ini orang yang keluar rumah pakaiannya necis, make upnya luar biasa. Wah, kalau kita datangi rumahnya kayak kapal pecah, sembarang digeledak no. Iki sing resik sing rusuh ya. Itu memang karakter lah. Inilah yang didhawuhi Nabi, orang-orang yang semacam itu at-tuhuru syatrul iman. Kemudian itu ada kalimat walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah. Itu imam-imam tahlil kan sering mengucapkan ya, kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ilar rahman subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi pemimpin tahlil itu bukan ngarang sendiri, memang ada kalimatnya. Di hadisnya Nabi itu ada kalimat yang ringan diucapkan di mulut tapi berat timbangan di mizan ya, tapi disukai oleh Allah. Jadi ulama mengajarkan setelah wirid itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu ya ini juga bisa dijadikan dasar hadisnya. Nah kalau kita ngaji hadis itu kan akhirnya tahu kenapa ya ulama ini kok mengajarkan, oh ternyata ini hadisnya, oh sekarang ternyata ini hadisnya. Kalau dulu kan cuman ya kita terima apa adanya, dasarnya apa kita enggak tahu. Kemudian Nabi juga mengatakan kalau kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu sesuatu antara langit dan bumi itu bisa terpenuhi dengan yang namanya dua kalimat itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah ya. Kemudian as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Orang yang kulitnya hitam ahli sholat ahli wudhu berbeda dengan orang yang kulitnya putih tapi hanya di make up. Nurnya itu tidak akan tampak walaupun itu putih. Ini hitam tapi kan nggak make up ya, tapi dia rajin wudhu, rajin sholat, ini akan nurnya tampak. Maka orang-orang seorang psikolog ya, ahli aura itu mengukur pakai alat auranya orang yang sholat dan tidak sholat, ternyata bagusan auranya orang yang sholat dan cahayanya lebih besar daripada orang yang sholat daripada tidak sholat. Kemudian as-sodaqotu burhanun, sedekah ini buktinya kalau orang beriman. Makanya kalimatnya Allah itu as-sodaqotu sidqun, artinya paham. Kalau sudah paham quote-quote-nya Allah, quote-nya Nabi, ya otomatis orang itu melaksanakan apa-apa yang dipandang adalah liwajhillah, wajahnya Allah bukan yang lainnya. Jadi cirinya ahli sedekah itu ya orang yang memiliki bukti bahwa dirinya beriman. Tapi sedekah hari ini kan dibikin konten itu loh. Ya mana buktinya kalau beriman, wong itu konten. Saya sempat melihat kasihan orang di kontennya kan setiap pagi anak ini kasihan nih, jalan sekolah itu SMA jalan 15 kilo setiap hari, PP 30 kilo. Lama-lama ditelusuri ternyata hanya bikin konten. Sudah orang sejagat maya itu sudah wah merasa iba, ternyata hanya konten. Makanya ini harus dibedakan. Kalau orang ahli sedekah betulan, mereka akan juga muncul nurnya, sehingga dengan munculnya nur Allah menambahkan lagi hartanya untuk bersedekah. Kita mampu bersedekah itu sebenarnya status kita cuma maklarnya Allah, bukan hakikatnya harta kita. Kita diberi kemudahan oleh Allah
Ya, itu sebenarnya hanya kita disuruh menjadi perantara saja terus dikasih komisi pahalanya sedekah. Kita jangan merasa bahwa sedekah itu berasal dari kita. Contoh perusahaan besar ya, seperti Gudang Garam itu punya karyawan kan lebih 50.000. Nah, itu kalau dipandang dari ilmu tasawuf dan hadisnya Nabi ini, pemilik Gudang Garam itu dipercaya oleh Allah untuk menjadi perantara rizkinya 50.000 orang itu. Nanti kalau Allah tidak mempercayakan pada dia, ya lama-lama bangkrut. Kita punya usaha, karyawan banyak atau karyawan sedikit, itu sebenarnya kan diberi oleh Allah kesempatan menjadi pintu rizkinya orang lain, terus kita dikasih pahala imbalannya sedekah, imbalan memikirkan orang lain ya, itu. Jadi ini yang dipahami kan seperti itu, karena ini jadi burhan, as-shadaqatu burhanun. Kemudian as-sabru sabar, dhiaun ini menjadi cahayanya. Wasta'inu bis sholati was sabri. Nah, orang wasta'inu bis sabri was sholat. Kamu mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Ya enak kalau baca ayatnya juga enak, tapi ngelakon ini angel. Contohnya kan amantu billah sumastaqim. Kemudian wal Qur'anu hujjatun. Quran ini kalau kita amantu billah sumastaqim, Al-Quran adalah sumber argumentasi kita, bukan di luar Al-Quran. Kemudian Nabi menjelaskan, ada orang yang pagi-pagi bangun kemudian sibuk, itu ada satu yang menjual diri, ada satu yang memerdekakan dirinya. Kalau Abah Imron, Abah Zaini dan yang lain ini pagi-pagi sudah bangun karena ngejar waktu fajar. Karena kalau orang sholat fajar di pagi hari itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang satu pagi-pagi bangun memperbudak dirinya karena jualan di pasar. Karena kalau nggak pagi-pagi lapaknya ditempati orang. Nah, inilah yang dimaksud. Okay. Jadi kan kalau berada di posisi pagi-pagi bangun itu memerdekakan diri, jenengan yang sempat sholat tahajud, ya sholat fajar, subuh, ya sholat isyraq sampai sholat duha. Ada orang yang berangkat pagi, nah, contohnya pergi ke pasar, ternyata ngejar waktu malam supaya dagangannya habis. Kira-kira bersyukur yang mana Pak? Pagi-pagi dibangunkan Allah untuk memerdekakan diri, pagi-pagi dibangunkan Allah untuk menjual diri. Bukan berarti menjual diri itu jadi PSK, bukan. Ini kan menjual diri itu kan ya jam 2, jam 1 malam. Kalau di Pare ini kan di pasar besar itu kan jam 1, jam 12 malam sudah rame. Di kandangan itu sudah rame. Nah, jenengan harus beruntung, bersyukur pada Allah, jam 1 malam saya nggak di pasar, tapi jam 1 malam saya ada di masjid memerdekakan diri. Yeah. Nanti kalau dibangunkan Allah, bangun cuman pipis saja, nggak wudu, nggak sholat, lama-lama nggak dibangunin, lama-lama nggak dimerdekakan, lama-lama diperbudak. Jadi saya itu kadang malam-malam ya, kalau di Kediri kota itu sering malam jam 2 saya ke pasar itu ngopi ya, makan, itu mengamati orang mana ya yang diperbudak oleh Allah sama yang dimerdekakan oleh Allah. Oh, ternyata banyak orang yang lebih suka diperbudak oleh Allah, padahal Allah sudah berjanji rizki yang diberikan kita itu tidak akan tertukar. Tapi kan gak percaya, amantu billah sumas hakim. Lho lek mboten isu-isu mboten pajeng Gus dagangan kula. Nah, contohnya ada kisah yang kemarin begini. Kula Gus tiwas gak ngaji, kadung makili bapak kondangan. Kondangan kula sakjane pun mari, kula jenenge budal. Lah kok
barcode kula tumbah solar niku keri. Aku mang ruang ini kan ngaji dhisik, berangkatku ya tetep jam 10. Dan niku lho Mas jenenge amantu billah sumas takim. Dhisikno Gusti Allah malah sampean dipermudah. Itu contoh terkecil, tapi kadang kita kan tidak merasa. Lebih penting pilih mana, dimerdekakan Allah sama diperbudak Allah. Orang yang punya waktu luang banyak dan kesempatan ibadah lebih banyak, itulah yang dimerdekakan oleh Allah. Maka kita harus sadar ketika Allah perhatian sama kita atau tidak itu kan dari mana kita disibukkan oleh Allah. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk waktu ibadah lebih banyak, berarti Allah itu lebih suka kalau kita lebih mencintai Allah daripada mencintai selain Allah. Makanya kalau jenengan malam-malam bangun itu males, itu artinya Gusti Allah gila sama jenengan. Aku gila disembah arek-arek model ngono kuwi. Jare amantu billah sumastaqim, amantu billah sumastaqim. Tapi ya gak istiqomah blas. Jadi ini yang disampaikan Nabi. Jadi ini hujjatun laka. Kalau kenapa yang di depan ini laka bagimu atau alaika merugikanmu. Padahal kalau diterjemahkan biasa kan alaika juga bagimu. Di dalam hadis ini karena keterkaitan zaman dulu, hujjatun laka itu artinya argumentasi yang menguntungkan bagimu. Jadi hujjatun alaika argumentasi yang merugikanmu. Dalam bahasa Arab itu gini, laka dainun, kamu yang punya hutang itu laka dainun. Kalau alaika dainun berarti kamu yang punya hutang. Jadi ini piutang sama hutang. Okay. Makanya kalimatnya laka dainun alaika dainun. Nah, Quran wal Qur'anu hujjatun laka, dan Quran ini argumentasi yang menguntungkanmu. Apa maksudnya? Kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan aturan membacanya, kemudian ayat-ayatnya itu tidak disalahgunakan, ini artinya akan menjadi hujjatun laka. Ya. Artinya hujjatun laka ini argumentasi yang membelamu di dunia juga di akhirat. Tapi kalau kamu membacanya benar, kemudian kamu menjual ayat-ayatnya, ini namanya hujjatun alaika. Ini hujjah argumentasi yang merugikanmu. Kemudian orang yang bangun pagi-pagi untuk memerdekakan dirinya, itu bangun pagi, dia membaca Quran, zikir, wirid, sholawat dan sebagainya, itu orang yang ingin memerdekakan dirinya dari himpitan dunia demi kepentingan akhirat. Demi kepentingan akhirat. Contohnya orang sholat, memperbanyak rokaatnya sholat. Kepentingannya adalah untuk menyembah Allah, bukan untuk olahraga. Semakin banyak sholat kan semakin sehat. Nah, tapi tujuan sholat itu adalah untuk menyembah Allah, bukan untuk selain Allah kepentingannya. Ketika kita sholat tahajud, kita kepentingannya adalah untuk menyembah Allah, bukan untuk mengingat fadilahnya sholat tahajud. Kita tekun sholat tahajud karena ada imbalan bahwa kalau sholat tahajud setiap malam, segala urusan dipermudah oleh Allah. Nah, kalau ingat itunya akhirnya ya bukan hujjatun laka, ini hujjatun alaika.
sholatnya malah merugikan dirimu, bukan menguntungkan dirimu. Terus kita melakukan ritual-ritual keagamaan, ya, seperti sholat malam. Ketika musim-musim yang rasa malu itu bagian daripada iman, itu kan muncul nanti di waktu-waktu tertentu. Terus ada himbauan, spanduk, banner, sholat malam, qiyamul lail, garis miring tahajud bersama Pak Bupati. Itu kalau jenengan ikut di sana, itu namanya hujjatun alaika. Terus ada orang kita tanya, kok ndilek? Wah, mari wau dalu salat kali Pak Bupati. Salate iku sadurunge dadi bupati wis ngono apa gurung? Ya mboten ngene dadi bupati. Iku wis pirang periode. Iki periode pertama niki ajenge mencalonkan lagi. Ya salatmu ngono ki hujjatun alaika. Kok nggawa kresek ireng? Nggih niki sini sarung. Cap gajah duduk. Nah, itu jadi fakta nanti. Terus ketika orang beramal, warga kita kena DB, karena musimnya mau pemilihan kepala daerah. Pak, jenengan mau saya semprot fogging gratis sa RW, tapi nanti jenengan kumpulkan nggih lansia 60. Terus apa? Mungkin niku bakal calon wali kota pingin silaturahim untuk yang 60. Akhirnya niat foggingnya itu bukan untuk tujuan akhirat dapat pahala, ya dapat suara itu. Okay. Itu jadi fogging itu bukan menyembuhkan alaika, tapi menyembuhkan laka, tapi menyembuhkan alaika. Nah, jadi nanti kan tujuan-tujuan yang soleh itu sudah menjadi laka berubah menjadi alaika. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ke sini kok sing jenengan aturaken. Al-Quran itu ada argumentasi yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Lajeng sholat nih, sholat juga ada yang merugikanmu dan juga ada yang menguntungkanmu. Jadi kan jelas, dan mau Al-Quran juga bener, sholat juga api gitu, macam gitu. Oke. Jadi ngeten, ada membaca Quran yang menguntungkanmu, ya merugikanmu. Contohnya gini, kita itu kan ada hadisnya Nabi, kalau sholat itu bacalah Al-Quran yang sempurna, biar dapat bacaan Qurannya juga dapat kesempurnaannya membaca. Terus jenengan jadi imam sholat Jum'ah, membaca surat Jum'ah yang ayat tertentu. Terus cuman kan berapa ayat gitu dibaca, baca surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Jadi itu kita membaca Al-Quran tidak mendapatkan kesempurnaannya membaca, karena mocone gak khatam. Lebih baik mana membaca ayat panjang surat Al-Baqarah tapi tidak satu surat kita baca, dengan membaca Qul huwallahu ahad tapi sempurna. Makanya saya sering begini, kalau imamnya kenal baik sama saya, daripada zaman moco ayat sing dawa-dawa ngono kuwi kan gak sempurna surat, bacalah surat-surat yang sampean pahami dan tidak memperpanjang sholat. Contohnya wadduhailah, sabihis, gitu saja. Itu lebih sempurna ibadah sampean daripada membaca surat yang panjang-panjang cuma dicupliki 10 ayat. Ben ketok lek sampean hafal Quran toh. Nah, kan begitu. Artinya kan bukan hujjatun laka menjadi hujjatun alaika.
Itu dianggap tidak sempurna. Dianggap tidak sempurna bacaannya. Walaupun secara fikih tidak ada masalah, okay? Tapi kalau kita paham hadisnya kan kita mencari kesempurnaannya membaca Quran. Kalau kan sering sholat Jumat di mana-mana kan mesti gaya imam itu maca surat Al-Fatihah panjang sekali, tapi tidak sempurna bacaannya, hanya cuplikan surat. Wis mendingan kul huwallahu bi alam nasrah itu cukup, tambah sempurna bacaannya. Nah kalau mau sempurna bacaannya kan ya kalau Baqarah ya ayat 1 sampai terakhir. Saya membaca surat Al-Baqarah itu berangkat dari rumah ini Badas ke Surabaya sampai Warugunung itu baru khatam sambil nyetir itu. Loh itulah hafal, gak hafal apa ya? Gitu loh. Itu sempurna aja 1 jam lebih. Nah kalau kita pakai imam, terus imamnya baca surat Al-Baqarah ya apa gak buyar makmumnya. Akhirnya kan gak sempurna juga bacaan kita, ibadah kita. Saya itu sih pengertian dari ayat-ayat mulai juz aman itu sampai akhir itu kita mau pendek-pendek seperti ini seharusnya ya dibaca niku sing sempurna. Jadi itu Nabi sudah menyendirikan, mengklasifikasikan jadi juz amma. Itu kan juga Nabi yang memisahkan dari yang surat panjang-panjang. Memang tujuannya supaya kita dapat kesempurnaan membaca surat. Pilih nih sing pendek-pendek tak pilih no iki sing sempurna-sempurna. Karena kalau sholat 5 waktu, sholat Jumat kan dalilnya lebih baik mempercepat sholatnya daripada memperlambat sholatnya ya, makanya bacalah surat-surat di juz amma saja daripada yang di Quran kelihatannya panjang tapi tidak sempurna bacaannya. Akhirnya bukan menjadi hujjatun laka tapi menjadi hujjatun alaika. Kan nampaknya keren gini, wah imami hafal Quran ayat-ayatnya dicuplik dari ayat sekian-sekian. Lha iku ya teorinya kan ngapalno dhisik. Oke, jadi itulah yang namanya hujjatun laka dan hujjatun alaika. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, monggo. Di Al-Baqarah 45 itu kan tanda dasar tersembahnya. Mohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sholat itu kan sangat berat kecuali bagi yang khusyuk. Nah, maksudnya dengan sabar itu sabar dalam arti jangan marah itu atau taat kepada hukum-hukum Allah yang dimaksud sabar itu. Oh, nggih. Nggih. Itu aja. Nggih. Kemudian yang khusyuk, sholat yang khusyuk itu yang seperti apa? Oh, nggih. Nggih. Jadi di dalam surat itu kan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi mohonlah pertolongan kepadaku bis sabri was shalat, dengan sabar dan sholat. Apa sih makna as-sabru yang dimaksud dari sabar itu? Jadi kalau orang sekarang kan mengartikan sabar itu batasi Gus. Yang membatasi kan ya mereka sendiri. Jadi sabar itu yang dimaksud di dalam ayat ini orang yang mampu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia sudah tahu ya. Contohnya begini, orang kalau sudah tahu di lampu merah itu detikannya sekian, apalagi sudah dikasih gambar detikan yang di dekatnya lampu merahnya. Kalau dia orang yang sabar itu tahu kalau ini belum waktunya hijau, dia tidak akan jalan. Jadi kalau kita analogikan begini, kenapa kita dijadikan Allah seperti ini? Nah, dengan satu peristiwa tertentu. Oh iya, karena saya diingatkan oleh Allah. Oh iya, kalau saya diselamatkan oleh Allah.
Contoh kalau saya ini gini. Dulu saya pernah naik bis dari luar Bungurasih menuju Kediri bersama teman. Nah itu ada bis dulu namanya Sri Lestari. Saya cegat awe-awe begini nggak berhenti. Sama teman saya juga nggak berhenti. Teman saya ngamuk-ngamuk. Iku sopir motor nih gak ketot, ana wong loro nek kene awe-awe kok ora gelem mandeg. Jarno to. Wong jare Gusti Allah iku wasta'inu bis sabri was sholat. Sabar saja. Dia nggak mau berhenti, mungkin Allah tidak meridhoi kita naik itu. Akhirnya naik bis di belakangnya Harapan Jaya. Nah, 1 jam berikutnya kita ketemu di sekitaran Purwasri. Bisnya jungkel di sawah. Untung ya Mas, gak sido numpak iku. Mangan ada jebur ngono. Makane lho lek kowe dislametno Gusti Allah iku sing paham. Ya kok mang motone supire gak diketokno awake dhewe karena Allah mencintai kita. Ya kan? Nah, itu yang namanya contoh sabar. Jadi memahami apa yang dimau oleh Allah untuk kepentingan kita. Yang nggak sabar-sabar itu kan yang nggak paham oleh roadmapnya Allah. Terus naik pesawat ketinggalan tiketnya. Ya kita nggak apa-apa lah kehilangan 1 juta 2 juta. Ternyata orang yang nggak sabar, ini gimana sih tiket pesawat ini wes ada delay marah-marah, ada ini marah-marah ya. Apalagi delaynya 1 jam 2 jam. Ini 1 jam 2 jam cuma dapat roti. Kalau kita yang paham makna sabar, ya sudahlah. Delaynya pesawat secara teknis itu sebenarnya kan Allah yang mendelaykan. Terus minta sama kru dipindahkan ke pesawat sebelumnya atau sesudahnya, ya kan? Ternyata naik pesawat yang sebelumnya malah jatuh. Terus kita yang tidak ikut sabar dengan ketentuan Allah, baru tahu setelah di TV disiarkan bahwa pesawat ini jatuh. Untung kita tadi nggak jadi ikut itu ya, kalau jadi ikut itu jatuh. Kita itu baru ngerti makna sabar setelah peristiwa itu terjadi. Makanya kalau orang ngerti makna sabar, berarti dia ngerti makna roadmap yang diberikan Allah kepada kita. Nah, peta jalannya itu kan karena kita nggak paham, makanya nggak sabar, muangkel. Iki ate rune kok muter-muter ngene. Akhirnya mencolot kan. Kalau di Surabaya, kalau katakanlah kayak Surabaya, mau ke sebelah itu aja loh. Jalan Ahmad Yani itu kan harus ke utara dulu, jauh muter baru ke selatan, baru ke situ. Nah, itu kalau orang yang nggak paham roadmap kan, ya nggak apa-apa, langsung aja melompat. Ya, resikonya satu, kalau nggak ditabrak orang lain ya ditilang polisi. Itu ciri orang tidak sabar. Kalau orang yang sudah mengerti makna sabar, pasti dia santai dengan dia sholat, dan sholatnya kan khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang konsentrasi. Nah, maknanya orang-orang itu memahami khusyuk kan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu kan medenteng bahasa Jawanya. Kalau konsentrasi itu timbulnya efek dari konsentrasi adalah kontraksi. Kayak orang melahirkan itu karena medenteng ya. Orang yang sholat khusyuk itu orang yang paham maknanya sholat itu untuk apa yang dia baca dalam sholat. Okay. Contohnya begini, khusyuk itu kalau dia mampu sholat dengan benar terus mempraktekkan dalam kehidupannya. Kalau di tempat saya Mbak Das ini, kalau orang mampu mempraktekkan sholat khusyuk, orang kan nggak akan yang ada yang membangun rumah ke depan mendekati jalan, ada yang di belakang. Kalau mampu sholat khusyuk, berarti sepanjang ini jalan ini rumah harusnya jejer-jejer, mukanya itu sama semuanya. Itu yang orang paham makna sholat khusyuk. Orang yang paham makna sholat khusyuk itu di dalam sholatnya dan di luar sholatnya sama. Nah, orang sholat tapi tidak khusyuk, namanya khudu. Ya, lawannya kan khudu. Khudu itu
badannya, anggota badannya itu tenang, tapi hati dan pikirannya rame, banyak iklan. Itu namanya khudu. Khusyuk itu badan dan pikirannya seimbang, searah, yang dituju adalah Allah. Dengan sholat hajat itu kira-kira khusyuk apa khudu? Ya khusyuk memang badannya, tapi batinnya ini dan kepalanya khudu. Ya. Jadi makna sholat khusyuk itu yang dimaksud adalah orang yang mampu memahami makna sholat ketika sholat sampai di luar sholat. Makanya baris softnya sholat itu harus sama rata. Oke, gak boleh yang ada ke depan, gak boleh ada yang di belakang, harus lurus. Maka caranya Nabi luruskan soft. Nah, orang yang bangun rumah itu khusyuk ya kayak perumahan itu satu gang sama barisnya. Nah kalau di sini kan di sini ada rumah, di situ rumah, itu namanya ciri gak khusyuk. Kalau diibaratkan sholat ya gak khusyuk, ya seperti itu. Jadi kenapa ada ayat wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi kalau kita mohon bantuan kepada Allah ya sudahlah kita percayakan sama ahlinya. Sama dengan begitu. Jenengan itu kalau naik pesawat sama dengan begini analoginya. Jenengan naik bis itu apa pernah naik pir mandek sih pir. Awakmu wis pinter nyopir tenan gak? Aku delok isimu ono sim gak? Karena ini banyak kejadian tur-tur wisata iku padha jungkel-jungkel nang ngene jurang. Sik mobilmu kire urip apa mati. Nah itu artinya jenengan tidak sholat khusyuk karena tidak percaya sama sopirnya. Nah kita naik pesawat kan nggak pernah tanya pilotnya itu, pilot berapa ratus jam sampai menerbangkan pesawat ini. Oh kita percaya sama sopir itu sudah khusyuk naik pesawatnya. Ate ceblok, ate gak ceblok ya. Wallahu a'lam. Makanya manut apa yang diinstruksikan pilotnya. Kalau kita paham ya minta tolong wasta'inu dan mintalah tolong kepada Allah bisa beri sholat dengan sabar dan sholat ya sudah. Terus naik pesawat tanya sama pramugari, Juanda Jakarta berapa jam? Ya kurang lebihnya 1 jam 20 menit pak, gak bisa dipercepat. Itu namanya kan gak sabar. Wah kalau gak bisa gitu saya turun aja. Itu gak tahu makna sholat. Ya, sholat itu as-sholatu ad-du'a'u. Pertama adalah doa. Terus gak sabar di pesawat, terus nombol tombol yang di atas kepalanya tangtong sampai pilotnya marah-marah. Karena saya pernah naik pesawat gak sabar, panas itu. Ada pesawat gak dinyalakan AC-nya kalau belum terbang. Semua sudah naik dalam pesawat, tapi AC-nya gak dinyalakan, bayangin. Apa enggak panas? Tangting pramugarinya marah. Kopilotnya ngumumkan di speakernya itu. Jadi wasta'inu bisabri wassalat sama dengan kalau kita naik kendaraan wis percaya sama supire. Ya, kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah ya sudahlah percaya sama Allah. Takut-takut berarti kamu sudah tidak sabar dan sholat. Yang dimaksud makna sholat itu isinya adalah berdoa, menyampaikan permohonan kepada Allah. Ya sudah, kalau menyampaikan permohonan sudahlah percayakan kepada Allah. Itu maknanya wasta'inu bis sabri was sholat. Kalau dianalogikan ya naik pesawat kan nggak perlu tanya supirnya, pilotnya, kamu lulus tahun berapa. Sama dengan jenengan ke dokter itu loh. Masa mau tanya, dok, sampai itu lulusan UI, UNER apa lulusan perguruan tinggi swasta? Wah, lek swasta gak sido suntik aku, wedi malpraktek. Kan ya nggak mungkin begitu. Tapi sekarang terjadi kalau di Jakarta. Di Jakarta itu pasien tanya gini sama yang lain-lain browsing, dokter ini lulusan di, lulusannya gak negeri terus gak gelem periksa. Nah itu kan jadi tren sendiri oleh orang-orang sekarang, gitu.
Sekarang orang sekarang tanya, nanti kalau banyak kejadian seperti bisnya tur, anak sekolah kecelakaan, nanti lama-lama hukum alam akan menyeleksi sendiri. Bis-bis itu yang mau mau dicarter oleh sekolah, pasti panitia tanya, weh bis endi, suratmu tahun piro bise, bodine api kok jerone kayak keledai dipadano gajah. Nanti yang menyeleksi bukan Pak Polisi, bukan Disub, akhirnya panitia sendiri. Oke. Dulu kan kita sudah percaya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sekarang kan nggak bisa dipercaya. Terus ada orang SD, turnya itu naik charter Garuda dari Semarang ke Jakarta, pulangnya naik kereta, kereta yang panorama. Terus yang lain nyinyir, ya saya begini, itu jarno wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, iku lho duwe dhewe nyarter dhewe, lapo bingung. Wong sing 271T kowe gak bingung kok ana arek wisata naik pesawat kamu bingung. Alasan sekolahan biar mereka mengenal alat transportasi, jenisnya pesawat, ya. Terus transportasi jenisnya kereta, jenisnya bis. Ya tujuan pendidikan, walaupun sebenarnya hakikatnya kan ya bisnis toh. Ya sebenarnya loh sing dibisnisi gelem. Jadi wali murid itu kan sudah memahami makna wasta'inu bis-sabri was-shalah ketika menitipkan anaknya di sekolah situ. Anak SMA lulusan itu perpisahannya di Eropa loh. Kan ngetren. Seharusnya ya begitu kemajuan. Ya itu orang tuanya mengizinkan, berarti ya sama dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu. Kalau naik pesawat kan kita nggak pernah tanya sama pilotnya, kamu pengalaman berapa lama, sekolah pilotmu di Indonesia apa di luar negeri, kamu pernah menjalankan pesawat tipe apa saja, kan nggak pernah seperti itu. Wes pokok percaya gelundungan. Urusan ceblok ya alhamdulillah, gak ceblok ya alhamdulillah. Jenengan servis motor aja ke Ahas, pernah tanya teknisinya, lulusan di sampean? Kan ya nggak pernah. Pokoknya merek Ahas percaya lah itu teknisinya pasti bagus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa awsata falahan wa akhir rahmatan wa nikmatan wa takrimatan wa maghfiratan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.